perintah ini akan menjalankan snort dan hanya menampilkan header IP dan isi TCP atau UDP ICMP. Untuk menghentikannya tekan Ctrl C. Pada mode sniffer, snort akan membaca setiap paket yang melewati suatu jaringan dan menampilkannya pada konsol. Perhatikan jika sintaksis ditambahkan option D sehingga menjadi seperti berikut. Konsol snort akan menampilkan hasil sebagai berikut. Dampaknya, snort akan menampilkan data paket serta header. Jika Anda menginginkan tampilan yang lebih deskriptif, menampilkan header lapisan data links, lakukan ini. Contoh hasil mode sniffer yang lebih deskriptif dan menampilkan header data link. Untuk praktikum konfigurasi snort. Untuk tahap awal, gunakan konfigurasi snort yang telah disediakan dengan tahapan berikut. 1. Gantikan file snort configuration yang terdapat pada C snort etc dengan file snort convert yang sudah disediakan pada folder terdapat di dalam folder bahan praktikum modul 6. 2. Gantikan folder preprod, rules, dan show rules yang terdapat pada C snort dengan folder yang terdapat di dalam folder bahan praktikum modul 6. 'Pemanfaatan hasil konfigurasi yang sudah dilakukan terhadap snort dapat dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, jalankan command prompt. Hasil uji coba konfigurasi snort. Ketik snort min-w untuk melihat daftar alamat fisik, IP address, nama device, dan indeks network adapter yang terpasang pada host yang terpasang snort. Pada tampilan terlihat nomor indeks network adapter yang akan digunakan untuk mendeteksi paket-paket yang melewati jaringan adalah 1. Untuk praktikum ini, kita gunakan perintah snort def i1. Anda akan melihat scroll teks dalam command prompt yang mengindikasikan Ethernet driver aktif dan operasional. Menampilkan hasil uji coba menggunakan indeks interface 1.
Yang kedelapan, biarkan tetap berjalan, kemudian buka command prompt yang lain, kemudian ping ke alamat PC lainnya. Misalnya ping 192.168.40.201. Aktivitas dari perintah ping tersebut akan tertangkap oleh Snort. Yang ke-10, tutup kedua window command prompt tersebut. Verifikasi terhadap instalasi Snort dan memicu alert sudah selesai. Berikutnya Anda akan menyiapkan rules dan memperbarui konfigurasi Snort. Yang pertama, konfigurasi file snort.conf yang berlokasi di C. Yang kedua, buka snort.conf menggunakan Notepad++. Yang ketiga, scroll ke bawah hingga baris home.connect ganti dengan IP yang terpasang pada host yang terpasang pada snort. Keempat, for external net ini tetap dibiarkan saja. Yang kelima, scroll ke bawah hingga menemukan rule path. Pastikan lokasinya sesuai dengan lokasi folder rules, regproc rules, dan solo rules berada.
Yang keenam, simpan hasil pembaruan terhadap file Snort. Yang ketujuh, sebelum menjalankan Snort, verifikasi terlebih dahulu file cmp info rules dengan menggunakan Notepad++. Isi file cmp info rules. 8. Arahkan folder ke csnort bin. Yang 9, ketik snort. Jika konfigurasi sudah sesuai, maka Snort akan standby seperti pada tampilan konsol Bluetooth. Jika tampilan memunculkan pertanyaan fatal error, periksa kembali konfigurasi pada file Snort. 10. Anda akan membuat simulasi pengiriman data menggunakan ping yang dilakukan secara terus-menerus dari host yang memiliki alamat IP 192.168.40.201 ke 192.168.40.50. Aktivitas ini merupakan bentuk simulasi serangan ping flood. Jika Snort berfungsi, seharusnya akan membangkitkan alert yang tersimpan dalam file log. Contoh simulasi serang ping secara terus-menerus, ping flood. Yang ke-11, kemudian konsol pada mesin Snort akan menangkap aktivitas tersebut. Snort mendeteksi ping flood.
13 mencatat dalam file log. Menghasilkan file log. 13 buka file log tersebut dengan menggunakan notepad++. Paket mencurigakan tertangkap oleh rule CP info rules. Praktikum membangkitkan alert. Pada bagian ini Anda akan mencoba menjalankan short dengan mode NIDS dan membangkitkan alert ketika memperoleh jenis paket tertentu. Berikut adalah contoh isi file konfigurasi yang dilakukan pada file snort. Yang pertama, edit file snort menggunakan notepad++, tambahkan sintaksi berikut. Simpan hasil pembaruan file snort. Yang ketiga, masuk ke command prompt, kemudian eksekusi snort dengan menggunakan sintaksi berikut.
posisi memantau. Keempat, melalui PC yang beralamatkan 192.168.100 akses aplikasi yang menggunakan protokol TCP ke PC lain. Kelima, kembali ke PC yang sebelumnya mengaktifkan Snort, kemudian masuk ke folder Snort log. Pada folder tersebut akan muncul file baru bernama alert. Jika dibuka menggunakan Notepad Plus, akan muncul tampilan sebagai berikut. Isi file alert yang dibangkitkan Snort. Akibat konfigurasi yang dilakukan pada langkah 5, Snort akan menghasilkan alert jika terdapat akses yang menggunakan protokol TCP dan PC yang beralamatkan 192.168.40.100 PC lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.